Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah, hingga detik ini kita masih dimudahkan langkah-langkah kaki kita, digerakkan hati-hati kita untuk menyambut seruan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya berwasiat pada diri saya dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah yang singkat ini saya akan menyampaikan pembahasan singkat terkait 3 tanda kebahagiaan seorang hamba. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama kita, ada 3 tanda
kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama adalah apabila dia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur kepada Allah. Itu salah satu tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang kedua, jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ini juga salah satu tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang ketiga adalah jika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dia segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, jika tiga tanda ini ada pada diri kita, jamaah sekalian, maka yakin dan yakinlah kita sebenarnya adalah orang yang bahagia. Kita adalah orang yang sukses. Kita adalah orang yang menang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min idza asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa idza asabathu darra sabar fa kana khairan lah. Sangat mengagumkan, sangat menakjubkan urusannya orang yang beriman. Karena semua urusannya itu adalah baik, tidak ada yang buruk. Dan itu hanya dimiliki bagi orang yang beriman saja. Artinya kebaikan itu, urusan yang semuanya adalah kebaikan itu hanya dimiliki bagi orang yang beriman saja. Apakah urusan orang yang beriman itu dikatakan baik? Kata Nabi, apabila dia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lah, maka itulah kebaikan baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah lalu dia bersabar, maka itulah kebaikan baginya. Subhanallah jemaah sekalian, berarti tidak ada yang buruk urusan kita. Tidak ada yang buruk. Kita punya urusan, semuanya baik. Begitulah kehidupan dunia ini. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Terkadang kita mendapatkan kenikmatan, terkadang kita mendapatkan musibah. Terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Tapi itu semua adalah kebaikan. Tidak ada keburukan bagi orang yang beriman. Kenapa? Tatkala dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Itulah kebaikan yang dimiliki oleh orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang syukur jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah, ingatlah aku. Adhkurkum, maka saya pun ingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kepada aku, kata Allah, janganlah kalian kufur. Janganlah kalian mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ayat ini jamaah sekalian disuruh kita bersyukur. Jamaah sekalian, bersyukur apa
saja yang Allah berikan kepada kita, syukuri itu. Jamaah sekalian, ada orang yang tidak mensyukuri tatkala dia mendapatkan kesehatan, Pak. Syukuri itu nikmat kesehatan. Apalagi sekarang ini di zaman pandemi banyak orang yang sakit, Pak. Jamaah, syukuri kita masih sehat-sehat sampai sekarang ini. Itu nikmat Allah. Jamaah sekalian, gunakan itu nikmat kesehatan itu dalam kebaikan. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya sihhataka qabla maradik. Gunakanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Jamaah sekalian, gunakan kita punya kesehatan ini. Anak muda, gunakan kesehatan tak sebaik-baiknya. Jangan habiskan waktu kita terbuang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Benar, ada pepatah Inggris mengatakan adolescence is the happiest time of life. Ada mengatakan masa muda adalah masa yang paling terindah dalam kehidupan. Benar, tetapi jangan disalahartikan, jangan disalahgunakan ini. Akhirnya apa? Karena dikatakan ini masa muda adalah masa yang paling terindah, ayo kita habiskan dalam perbuatan maksiat. Nauzubillah, dalam perbuatan kesia-siaan. Gunakan kita punya masa muda kita sebelum kita jadi tua. Jamaah sekalian, gunakan kita punya masa muda. Saya mengajak kepada para pemuda, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya beribadah. Ada 7 golongan dalam hadis Nabi yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi disebutkan pemuda karena pemuda ini banyak sekali godaan. Banyak sekali godaan anak muda. Oleh karena itu kata Nabi, pemuda yang senantiasa tumbuh beribadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang singkat ini jamaah sekalian, saya tidak menyebutkan secara terperinci. Yang terpenting adalah bagaimana kita gunakan jamaah sekalian hidup kita untuk senantiasa bersyukur. Seberapapun nikmat yang Allah berikan, nikmat harta yang Allah berikan, syukuri. Ibu-ibu tatkala suaminya pulang ke rumah membawa ala kadarnya rezeki, hasil penghasilan selama itu halal, syukuri wahai ibu-ibu. Daripada suami kita pergi melakukan hal-hal yang diharamkan, terima itu, yang penting halal. Karena itulah yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang kedua adalah bersabar. Jamaah sekalian, bersabar. Terkadang kita sakit, terkadang kita barangkali selama pandemi ini kita punya ekonomi menurun, Pak. Bukan cuma satu orang, barangkali banyak orang terkena imbas ini pandemi. Akhirnya apa? Akhirnya pendapatannya kurang, pemasukannya kurang jamaah sekalian. Bahkan ada yang tutup tokonya, jualannya. Ya, apalagi travel, misalnya travel umroh sudah hampir 2 tahun tidak berjalan, Pak. Jamaah sekalian, ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita harus bersabar. Begitu banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang kesabaran. Di antaranya adalah Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya
orang-orang yang bersabar itu akan diberikan balasan ya, dengan balasan yang tidak terhingga balasannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jamaah sekalian, begitu banyak ayat-ayat jamaah sekalian. Oleh karena itulah jamaah sekalian, jangan kita berburuk sangka kepada Allah tatkala kita mendapatkan musibah. Musibah apa saja? Sakitkah, kematiankah, kekurangan harta, kekurangan yang lainnya jamaah sekalian, yakinlah itu adalah ujian dari Allah. Allah ingin menguji siapa di antara kita orang-orang yang sabar, siapa di antara kita orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Yang terakhir jamaah sekalian adalah mohon ampun kepada Allah. Hendaklah kita mohon ampun kepada Allah, karena kita ini bukan malaikat. Sekalipun dia ustaz, sekalipun dia kiai, pasti bersalah, ada kesalahannya. Jamaah sekalian, oleh karena itulah marilah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Nabi saja jamaah sekalian beristighfar kurang lebih 100 kali Pak sehari semalam. Meskipun itu Nabi dijaga oleh Allah dari berbuat dosa, tapi Nabi tetap beristighfar. Jamaah sekalian, apatah lagi kita ini bukan Nabi yang penuh dengan hawa nafsu kita, nafsu ammarah, nafsu lawamah. Jamaah sekalian, oleh karena itu kita senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah. Jamaah sekalian, atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum saya tutup khutbah saya yang kedua ini, marilah kita introspeksi diri kita, jamaah sekalian, agar kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk jenis 3 manusia tadi. Tatkala kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Tatkala kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Dan tatkala kita jatuh dalam perbuatan dosa, karena kita manusia biasa, segera kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian mengeluarkan kita dari bencana musibah pandemi Covid ini jemaah sekalian, agar kita bisa beribadah lagi, beraktivitas lagi sebagaimana sebelum datangnya pandemi Covid jemaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fa'anna al-bala' wal waba' virus corona wal mihan wal fitan. Allahumma fa'anna al-bala' wal waba' wal mihan wal fitan. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah. Allahu akbar.